Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sehat. Saya haturkan kepada Bapak Ibu Dewan Juri, serta para hadirin yang terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Stefani Kumalasari, dari perwakilan SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Di sini, saya akan berperan sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saya akan menyampaikan argumen saya berkaitan dengan mosi 2, yaitu mengenai penyesalan narasi Galtiksu dan pemerintah ingin segera menghentikan proyek yang terkait penelitian tentang alien. Kita mulai dulu dari pengertian antara SETI. SETI atau Research for Extraterrestrial Intelligence merupakan kelompok organisasi yang bertujuan untuk mencari sinyal bukti-bukti kehidupan secara ekstraterestrial secara komprehensif yang telah dilakukan dan didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Dana yang disalurkan juga berasal dari sumbangan-sumbangan pribadi masyarakat. Saat ini, para kelompok-kelompok peneliti di SETI telah melakukan penelitian terhadap 1.327 bintang. Hal ini juga berdasarkan pada ahli astrofisika yang dipublikasikan dalam jurnal The Physical Astrology, The Journal. Nah, pada saat ini, peneliti selalu berusaha untuk menyelesaikan penemuan-penemuan yang paling mutakhir. Salah satunya dengan menaruhkan teleskop observasi di berbagai titik di galaksi ini untuk melihat berbagai bintang di galaksi-galaksi lain. Salah satunya yang dilakukan oleh peneliti Jane Terter yang sudah dilakukan sejak tahun 1960 yang telah mengumumkan adanya sinyal kandidat yaitu sinyal HSG PBO2. Berbagai upaya telah dilakukan oleh SETI dan kelompok-kelompok lain yang memiliki tujuan antara lain untuk menemukan bukti-bukti radio kehidupan di luar bumi yang juga layak untuk kehidupan manusia di masa mendatang. Karena pada saat ini bumi dirasa tidak layak untuk dihuni oleh manusia. Hal ini disebabkan berbagai kondisi di wilayah, khususnya di wilayah DIY, yang saya angkat pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, DIY memiliki berbagai ketidakmampuan bumi yang mulai tidak nyaman untuk ditinggali manusia. Pada tahun 2019, terjadi banjir dan tanah longsor di lebih dari 26,7% desa dan kelurahan yang ada di DIY. Hal tersebut diakibatkan oleh pencemaran air dan limbah E. coli, terutama yang berdasar di air-air dan juga sumber air, sebesar 99 desa ataupun kelurahan. Yang kedua yaitu penurunan produksi kayu-kayu dan juga hutan. Hal ini disebabkan karena adanya penebangan liar serta kebakaran-kebakaran terjadi di hutan. Sehingga pada saat ini produksi kayu menurun drastis hingga hanya tersisa 457,4 meter persegi dari sebelumnya yaitu ribuan meter persegi. Yang ketiga yaitu efek-efek rumah tangga yang memiliki wilayah rumah tidak layak huni, yaitu di bawah 72 meter persegi. Di sini terdapat 12,26 rumah tangga yang memiliki lahan terbatas atau memiliki lahan tidak layak huni, yaitu lahan di bawah 72 meter persegi. Bertolak dari berbagai permasalahan yang terjadi, saya sampaikan bahwa Dewan menolak adanya penyesalan narasi Galtiksu dan tidak akan menghentikan semua proyek. Hal ini diakibatkan karena ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan kehidupan yang layak bagi para manusia di bumi ini. Padahal, jika kita mengacu pada Undang-Undang 1945 Pasal 28 bahwa pemerintah harus menjamin setiap hak hidup orang lain secara layak dan juga hak untuk semua orang mempertahankan kehidupannya. Tetapi melalui berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini dan juga akhir-akhir ini, saya merasa bahwa pemerintah tidak mencukupi hak-hak hidup orang lain, khususnya hak-hak hidup manusia di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sendiri. Lalu, pada saat ini saya putuskan bahwa program ini dapat terus diselesaikan.
dan untuk memberikan keuntungan pada manusia di masa yang akan mendatang, walaupun kadang kita tidak dapat menikmati tapi dapat disalurkan pada anak cucu kita, karena melihat kondisi bumi ini yang semakin memburuk, dan juga apabila proyek ini tidak diteruskan, kita harus hidup di bumi yang selama ini belum mengalami perubahan ataupun semakin memburuk. Sekian argumen dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang dan terima kasih.